Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiantahani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Pengantar, semua orang berhak hidup setara, aman, dan nyaman. Namun hal ini bisa terganggu oleh tindakan seperti perundungan dan intoleransi. Melalui teks fiksi dan non-fiksi, kita dapat tentang pentingnya menghargai sesama dan mencegah kekerasan sosial. Pengertian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Kisahan atau teks yang menceritakan peristiwa kejadian secara detail dan kronologis. Peristiwa dapat benar-benar terjadi dan dapat berupa khayalan. Ciri dari teks narasi: A. Menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. B. Rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. C. Cerita memiliki nilai keindahan, isi, dan penyajian. D. Ada konflik, yaitu pertentangan kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. E. Ada dialog untuk menghidupkan cerita. Dan ada F. Penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Jenis dan struktur teks narasi. Jenis teks narasi: ekspositoris, menyampaikan fakta; artistik, menghibur secara estetis; sugestif, memengaruhi pembaca. Struktur teks narasi terdiri atas berikut ini: A. Orientasi, tahap pengenalan cerita. B. Komplikasi, tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. C. Resolusi, tahap pemecahan masalah. D. Koda, tahap penutup pembuat pesan moral atau amanat. Berikut ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dihindari. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Opini adalah pendapat seorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Istilah fenomena sosial. Bahasa Indonesia terus berkembang sehingga kosakata dalam KBBI bertambah. Contohnya, kata hoaks yang berarti informasi bohong dan masuk KBBI tahun 2017. Perubahan juga terjadi pada makna kata seperti karantina yang dulu bermakna negatif, kini juga bermakna positif sebagai tempat pelatihan atau panggilan bakat. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Cerpen dan novel termasuk teks fiksi, yaitu cerita imajinatif yang bisa berasal dari khayalan pengarang maupun peristiwa nyata. Meskipun fiktif, novel tetap menggambarkan manusia. Perwatakan tokoh digambarkan melalui sifat, sikap, dan tingkah laku, termasuk perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Perwatakan tokoh dapat digambarkan dengan beberapa cara: langsung, norma, penampilan, tuturan pengarang; tidak langsung, dialog, dan tingkah laku; sudut pandang, arus kesadaran, serta tata bahasa. Tokoh fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: A. Berdasarkan fungsi, protagonis, antagonis, trifugonis. B. Berdasarkan peran, tokoh utama, pemandu, figuran. C. Berdasarkan perwatakan, tokoh sederhana, pipih, dan kompleks, bulat. D. Berdasarkan pencerminan, tokoh tipikal dan netral. E. Berdasarkan perkembangan, tokoh statis dan tokoh berkembang. Menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Resensi novel adalah ulasan yang menimbang kelebihan dan kekurangan sebuah karya serta pantas tidaknya dibaca. Analisis perwatakan tokoh dapat menjadi dasar dalam menulis resensi. Struktur resensi meliputi identitas buku, orientasi, sinopsis, ulasan, cerita, dan evaluasi. Elemen resensi biasanya mencakup informasi pada novel, sinopsis, kritik, gaya penulisan, analisis tokoh, tema dan amanat, serta rekomendasi untuk pembaca. Penyampaian tanggapan. Tanggapan adalah sambutan berupa kritik atau komentar. Tanggapan harus objektif, cermat, santun, menggunakan kalimat efektif, serta didukung fakta dan alasan logis. Tanggapan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. 1. Tanggapan secara lisan. Tanggapan lisan disampaikan dengan sopan melalui sapaan, kata yang tepat, serta sikap santun. Penyampaian dapat didukung ekspresi, gestur, intonasi, dan volume suara yang baik.
sambil mengarahkan pandangan pada pendengar. 2. Tanggapan secara tertulis. Tanggapan tertulis dapat berupa kritik, pujian, deskripsi, atau sunggahan, namun harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.